makan gini terus kembali lagi nggak apa-apa. Boleh makan asal tidak ada bunyinya ya nak ya. Baik, kita mulai ya nak ya. Ya. Baik, silakan diaktifkan videonya dan juga diaktifkan dulu nak mic-nya karena kita akan berdoa bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi semuanya. Pagi. Selamat hari Jumat untuk kangenku yang lagi kumat. Baik, untuk pembelajaran pagi ini kita akan mempelajari mengenai bahasa Indonesia, tapi sebelum memasuki pembelajaran, yaitu kita akan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi Warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul 'uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu ahad. Allahus samad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam Yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Amin ya rabbal alamin. Semoga pembelajaran kali ini kita akan mendapatkan ilmu yang barokah ya nak ya. Amin ya Baik, Allah. sebelum kita mulai pembelajaran juga, jangan lupa apa ini nak? Ya, apa yang kalian lakukan dengan ini? Apa yang kalian lakukan? Minum. Iya, jangan lupa pertama dibuka tutupnya. Tutupnya. Kemudian Ya harus Pak. iya. Ya terbuka Pak. Iya, jangan lupa dimasukkan ya nak ya. Iya. Insya Allah. Saya kira itu Floridina asli, pas kita tuh diminum. Tidak. Jangan lupa M-Gopek diisi setiap hari. Ya nak ya. Udah. Iya Punya Pak. saya hilang. Baik, sudah siap Oh untuk iya punya pembelajaran kali saya ini? juga hilang Pak gopeknya. Baik, silakan di-mute terlebih dahulu ya nak ya, karena akan pembelajaran akan dimulai. Sudah terlihat layar kalian?
Baik, kita awali pembelajaran bahasa Indonesia ini dengan saya menampilkan salah satu sajak dari sastrawan yang terkenal yang beberapa hari kemarin meninggal dunia, yaitu Bapak Sapardi Djoko Damono. Yang berjudul Yang Fana Adalah Waktu. Yang fana adalah waktu. Kita abadi. Memungut detik demi detik, merangkainya seperti bunga. Sampai pada suatu hari, kita lupa untuk apa. Tapi yang fana adalah waktu, bukan? Tanyamu. Kita abadi. Sekian untuk puisi Yang Fana Adalah Waktu. Baik, lanjut ke materi. Saya ingin bertanya, pernahkah kalian membuat sesuatu seperti membuat channel YouTube, membuat akun Instagram, atau WhatsApp? Tentunya kalian anak milenial pasti pernah membuat akun IG, WA, atau channel YouTube. Atau kalian pernah menanyakan alamat ke seseorang yang sedang di pinggir jalan ketika kalian kesulitan mencari alamat tersebut. Atau membuat KTP elektronik, atau membuat SIM. Atau bagi anak laki-laki, kalian pernahkah memperbaiki sepeda motor? Pasti kalian pernah seperti itu. Atau pernah? Enggak. Baik, dari kesemua itu ada satu kesamaan. Dari memulai membuat akun IG, WA, channel YouTube, menanyakan suatu alamat ke seseorang di pinggir jalan, atau membuat KTP, kira-kira apa persamaannya, nak? Persamaannya yaitu kalian akan ditunjukkan dengan cara tahap demi tahap, atau melakukan tahap demi tahap yang akan kalian pelajari pada pagi hari ini, yaitu mengenai prosedur. Ya, teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Dimulai dari kata prosedur. Dalam KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, prosedur yaitu memiliki dua arti. Yang pertama, tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas. Arti yang kedua yaitu metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dapat diambil atau ditarik kesimpulan bahwa teks prosedur yaitu tulisan yang berisi cara membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu dengan langkah-langkah yang runtut.
Runtut di sini artinya yaitu harus urut. Kenapa harus urut? Agar jadinya baik dan selesai. Ya, seperti kalian ketika berwudu, ya, dimulai dari membasuh telapak tangan sampai diakhiri dengan membasuh kedua kaki. Dan itu semua harus dilakukan secara runtut atau urut. Apakah boleh, Pak, bila tidak dilakukan secara runtut? Silahkan, tetapi tidak sah wudunya, nak. Dari mulai cuci tangan, kemudian langsung ke telinga, tentu tidak akan sah. Makanya harus dilakukan secara urut supaya apa? Supaya wudunya sah. Seperti itu, nak. Baik, lanjut ke contoh teks prosedur. Oh iya, Bapak tanya dulu. Dari sini paham? Silakan aktifkan mic-nya jika kalian masih belum paham. Atau sudah paham, silakan aktifkan mic-nya. Sudah paham? Paham, Pak. Paham. Baik, lanjut ke slide selanjutnya. Paham, Pak. Di sini ada contoh teks prosedur, yaitu cara menyeduh kopi instan. Kopi merupakan salah satu minuman yang digandrungi atau disenangi di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia. Masyarakat Indonesia sering mengkonsumsi jenis minuman ini. Jenis kopi pun bisa digolongkan ke dalam kopi robusta, arabica, espresso, latte, kopi cappuccino, dan lain-lain. Sedangkan untuk macam-macam kopi di Indonesia, terdapat kopi Gayo yang berasal dari Aceh, kopi Toraja, kopi Bali, kopi Papua Wamena, kopi Luwak, kopi Sidomukti, dan lain-lain. Biasanya, kopi disajikan dengan cara diseduh. Berikut cara menyeduh kopi. Jangan lupa dengan menyiapkan alat dan bahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita akan menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama itu adalah kopi. Ini adalah bubuk kopi. Ya. Lalu bahan selanjutnya yaitu gula. Jangan sampai salah dengan garam. Ya, ini gula. Lalu jangan lupa ditambahkan nanti air. Ya, tentunya yang sudah diseduh. Yang sudah diseduh. Untuk alatnya apa? Untuk alatnya bisa kita siapkan gelas atau cangkir. Ya, gelas atau cangkir juga bisa, dan juga pengaduk atau bisa disebut dengan sendok. Sendok. Ya. Baik, lanjut ke cara pembuatan kopi. Yang pertama-tama harus dilakukan adalah yaitu merebus air, tentunya air hingga mendidih. Ya, merebus air hingga mendidih. Yang kedua, ketika kalian sudah merebus air hingga mendidih dan menunggu air tersebut mendidih, kalian bisa menyiapkan gelas dan juga bubuk kopi. Silakan dibuka bubuk kopinya. Kalau tidak dibuka, nggak bisa diambil. Silakan kalian tuangkan bubuk kopi tersebut sesuai dengan selera kalian. Tuh. 2, 3. Bagi kalian yang
kurang menyukai kopi yang rasa agak pahit, bisa kalian tambahkan gula sesuai dengan selera. Atau bisa melihat saya kalau ingin manis. Bisa kalian tambahkan gula. Sesuai dengan selera kalian. Bila kalian ingin manis, bisa tambahkan gula agak banyak. Ya. Baik, kita sudah mempunyai racikan bubuk kopi dengan gula. Selanjutnya apa? Yaitu menuangkan air yang sudah mendidih ke dalam gelas ini. Bentar, saya akan mengambilkan air yang sudah saya masak terlebih dahulu dari tadi ya, Nak ya. Ya, ini sudah saya beri air. Dan jangan lupa setelah dikasih air, diaduk hingga larut, ya Nak ya. Diaduk hingga larut, jangan diratakan di tanah. Ya. Diaduk hingga larut. Baik, karena sudah ada air dan sudah dicampur, maka jadilah seduhan kopi untuk pagi ini. Ya. Seduh kopimu, sudahi sedihmu. Baik, lanjut ke teks ya. Baik. Bisa kalian lihat, ini tadi saya sudah mempraktekkan apa yang ada di dalam teks ini. Jadi sudah ada bahannya yaitu bubuk kopi, air, dan gula. Sedangkan alatnya yaitu ada teko, kompor, cangkir atau gelas, dan juga sendok. Nah, tadi sudah ada langkah-langkahnya. Ada siapkan alat dan bahan, rebus air hingga mendidih, siapkan gelas dan sendok, tuangkan bubuk kopi ke dalam gelas, masukkan gula ke dalam gelas sesuai selera, masukkan air yang sudah mendidih ke dalam gelas yang sudah terisi bubuk kopi dan gula. Aduk hingga bubuk kopi dan gula larut. Dan yang terakhir, kopi siap dinikmati. Lebih kurang seperti itulah langkah-langkah menyeduh kopi. Bisa disajikan selagi hangat. Atau bisa juga disajikan dengan cara ditambahkan es batu. Apabila ingin disajikan secara dingin. Bisa juga ditambahkan dengan topping sesuka kalian. Selamat mencoba. Dalam teks tersebut, ada struktur yang membangun dari mulai judul, pembuka, alat dan bahan, langkah-langkah, dan yang terakhir yaitu penutup. Coba kita cek sekali lagi. Ada judul. Ya, di sini juga ada judul. Yaitu cara menyeduh
kopi instan. Yang kedua, ada pembuka. Di sini ada pembuka, yaitu dimulai dari kopi merupakan sampai bahan sebagai berikut. Ini merupakan pembuka. Pembuka itu bisa berisi mengenai, bisa definisi dari suatu yang akan kalian buat, bisa berisi mengenai fakta terkini atau keadaan di lapangan. Ya, bisa kalian tadi saya berikan fakta terkini, yaitu kopi merupakan salah satu minuman yang digandrungi di dunia. Salah satunya adalah Indonesia. Bisa juga mengenai jenis-jenis kopi. Ya, kalau kalian ingin membahas mengenai kopi tadi, yaitu untuk pembuka. Selanjutnya yaitu alat dan bahan. Ya, tadi sudah ada alat dan bahannya. Yaitu kalau untuk bahan ada bubuk kopi, air, dan gula. Sedangkan untuk alatnya yaitu ada teko, kompor, cangkir atau gelas, dan juga sendok. Selanjutnya yaitu langkah-langkah. Langkah-langkah. Di sini sudah ada langkah-langkah, ya. Dari mulai kita pertama awal yaitu menyiapkan alat, merebus air, menyiapkan gula dan bubuk kopinya sampai air tersebut mendidih. Dan yang terakhir yaitu campurkan air yang sudah mendidih, kemudian diaduk hingga larut dan kopi bisa dinikmati. Dan yang terakhir yaitu penutup. Ya, penutup. Kalian bisa menandai dengan penutup yaitu dengan cara demikian, langkah-langkah bisa juga. Atau lebih kurang seperti itu tadi, langkah-langkah bisa juga. Ya. Jangan lupa ditambahkan selamat mencoba untuk tambahannya. Baik, itu tadi untuk struktur teks prosedur. Selanjutnya yaitu aspek kebahasaan teks prosedur. Ada konjungsi temporal. Masih ingat konjungsi temporal? Kata penghubung yang menunjukkan urutan waktu. Biasanya ini terdapat di langkah-langkah. Ya, langkah-langkah. Bisa ditandai dengan kata pertama. Tentunya, pertama silakan masukkan air. Atau bisa ditandai dengan kata kemudian, lalu, selanjutnya, dan bisa diakhiri dengan terakhir. Ya, seperti itu, nak. Aspek kebahasan selanjutnya yaitu terdapat kata atau kalimat imperatif atau kalimat perintah. Sini juga ada. Contohnya apa, Pak? Ditandai dengan apa? Kalimat perintah ditandai dengan ditambahkan kata kan. Siapkan, tuangkan, masukkan, ya. Atau bisa ditambahi dengan kata lah, rebuslah, ya, tuanglah, bisa seperti itu. Yang selanjutnya terdapat kata atau kalimat deklaratif, pernyataan. Kalimat deklaratif atau pernyataan itu bisa ditandai dengan
diakhiri dengan tanda titik atau memberitahu. Kopi merupakan salah satu minuman yang digandrungi di dunia. Salah satunya adalah di Indonesia. Ini merupakan kalimat deklaratif atau pernyataan. Atau biasa disebut dengan kalimat berita atau menginfokan. Itu kalimat atau kata deklaratif, kalimat deklaratif. Selanjutnya yaitu ada kalimat interrogatif. Yaitu kalimat tanya. Pak polisi sedang menginterogasi seorang pencuri. Berarti sedang memberikan pertanyaan kepada pencuri tersebut. Kata interrogatif, kalimat tanya. Bisa. Apakah kalian tahu bahwa kopi merupakan salah satu minuman yang digandrungi di dunia? Tentunya kalian tahu, bukan? Bisa seperti itu contohnya. Yang selanjutnya yaitu verba material. Verba material merupakan kata kerja atau verba yang berhubungan dengan tindakan yang dapat dilihat. Contohnya saja, yaitu menyeduh, mengaduk, atau bisa kata lain yaitu berlari yang dapat dilihat. Itu yang disebut dengan verba material. Sedangkan verba tingkah laku sama dengan verba material, hampir mirip, bukan sama, hampir mirip dengan verba material. Verba tingkah laku merupakan verba yang menunjukkan aktivitas, tetapi ini tidak mudah untuk dilihat. Seperti menyetujui. Atau bisa dengan cara mengungkapkan sesuatu. Seperti menyenangi, membenci. Ini merupakan verba tingkah laku yang tidak mudah dilihat. Kalau material, verba material ini mudah dilihat, ya. Sedangkan verba tingkah laku ini tidak mudah dilihat dengan mata, ya. Selanjutnya yaitu terdapat bilangan sebagai penanda urutan langkah-langkah. Terdapat bilangan sebagai penanda urutan langkah-langkah. Ini terdapat di bagian langkah-langkah. Jadi ada penomoran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Kenapa kok diberi nomor? Karena supaya runtut, supaya pembaca itu tahu. Oh, langkah yang pertama apa? Langkah selanjutnya bagaimana? Dan yang ketiga apa? Ya. Supaya apa? Supaya nanti jadinya bagus. Ya, harus runtut, harus urut. Ingat, prosedur itu teks yang runtut, langkah-langkahnya urut, dilakukan secara urut. Tidak boleh dari nomor 1 terus mencolot ke nomor 7. Ya. Baik, itu tadi aspek kebahasaan teks prosedur dan juga struktur teks prosedur. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan aktifkan mic-nya, Nak. Sudah paham? Pak. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Mudahkan teks prosedur? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sudah, Pak. Baik. Ya, ini yang kalian tunggu kan, tulisan ini. Sekian dan terima kasih.
Iya, merupakan ya teks yang awas. ditunggu-tunggu oleh Betul kalian betul mungkin. sekali. Baik, karena kalian sudah mendapatkan pembelajaran untuk hari ini, ada timbal balik dari saya, yaitu seperti ini, nak, timbal balik pembelajaran untuk kali ini. Yang pertama, carilah kemasan atau kemasan suatu produk yang ada prosedurnya. Paham kan nomor pertama? Yang kedua, cucilah kemasan tersebut hingga bersih apabila itu terbuat dari plastik. Kalau dari karton jangan dicuci ya, nak ya, nyunyut. Yang ketiga, setelah dicuci yaitu keringkan. Kemudian nomor 4, tempel di buku tulis mata pelajaran bahasa Indonesia. Apabila kemasan tersebut terlalu besar, bisa kalian foto, ya, bisa kalian foto langsung aja. Dan kemudian yang terakhir yaitu foto dan kirimkan ke bapak atau ibu guru pengampu mata pelajaran bahasa Indonesia. Untuk kelasnya, kelas 11 IPA 1 dan IPA 2, dan 11 IPS 2 ke Bu Yana. Kenapa? Oh, ralat. IPA. Oh, 11 IPA 1 ke Bu Eka. IPA 2 dan IPS 2 ke Bu Yana. Sedangkan saya 11 IPS 1 dan 3 dan 11 bahasa dikumpulkan ke saya. Paham? Untuk tugasnya, nak? Paham. Paham? Ingat, jangan sampai salah kirim ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Baik, cukup sekian untuk pembelajaran teks prosedur pada pagi hari ini. Apabila kalian masih kurang paham atau masih ingin tanyakan, bisa langsung menghubungi ke kontak saya. Bisa dilihat nomor di bawah ini. Di bawah. Pelan kali, Pak. Baik, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu kelas 12 yang akan disampaikan oleh Bu Eka Istianingsih. Baik, saya sampaikan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nanti. Boleh keluar, Pak? Ampun, boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jasa ya? Saya tambah 63. Oke.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farhan Pradana. Iki di sini. Pak Arif, Pak Arif. PPT-nya kalian sih, Pak. Jadi siapa? Oke, Pak. Ini ya. Bentar. Ya. Bentar. PPT-nya sudah. Arwani belajar langsung. Baik, selamat pagi anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 11 bisa meninggalkan Zoom jika ingin mengikuti materi, silakan. Di pagi yang cerah ini, sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Coba agar pembelajaran pagi ini bisa dinilai ibadah untuk kita semua dan materi yang disampaikan pagi ini bisa diterima dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Warzuqni fahma. Rabbi srohli sadri. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik anak-anakku, kita mulai materi pada pagi hari ini. Materinya adalah surat lamaran pekerjaan. Mungkin di layar kalian sudah nampak PowerPoint-nya yang kami buat tentang surat lamaran pekerjaan. Mungkin sebelum membuat surat lamaran pekerjaan, apakah di sini Ibu ingin tanya? Sebelum mulai pembelajaran, jangan lupa ya, meskipun di rumah tidak ada alasan untuk meninggalkan sedekah. Ya, tetap isi botol M-Gopeknya di rumah. Yang pertama, sebelum kita lanjut ke materi, sekarang Ibu bertanya, apa yang kalian lakukan jika ingin minta dibelikan HP baru atau pengen minta sesuatu ke orang tua? Yang pertama mungkin dari sebagian kalian ada yang merengek minta dibelikan. Iya, Pak Mboten? Iya. Yang kedua, mendadak rajin membantu tugas rumah.
ayah pulang dari kerja tiba-tiba yang nggak pernah menyapa ataupun apa tiba-tiba, ya kopi, kalian buatkan kopi, iya apa tidak? Ya. Atau kalian mulai mandiri, belajar menabung. Ya, Bu, aku punya uang sekian. Nanti jenengan tambahi ya untuk dibelikan HP. Pasti ada yang seperti itu, iya kan? Nah, itu bisa dikatakan sebagai salah satu pengajuan atau langkah yang kalian tempuh agar keinginan kalian terwujud. Begitu pula saat kalian menata masa depan. Kalian ingin bekerja seperti apa, profesi apa yang menjadi impian kalian, impian Anda di masa depan, apakah kalian pengen jadi pengusaha, dokter, perawat, sopir, ataupun jabatan yang lain, tentunya kalian mengajukan sebuah surat atau proposal kepada sebuah lembaga agar menerima kalian untuk bekerja di tempat Bapak atau Ibu pimpinan. Nah, itulah yang dinamakan surat lamaran pekerjaan. Jadi surat lamaran pekerjaan merupakan surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga. Nah, apa sih yang di dalamnya, apa sih sistematika surat lamaran pekerjaan? Di dalam surat lamaran pekerjaan, yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Perlu kalian ketahui, surat lamaran ini termasuk surat formal karena menyangkut sebuah instansi atau lembaga. Jadi sistem penulisannya yang pertama ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Setelah itu ada lampiran dan perihal. Yang ketiga ada alamat surat, salam pembuka, alenia pembuka, isi, penutup, salam penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan dan nama terang. Nah, yang pertama kita bahas satu-satu anak-anakku. Yang pertama, tempat dan tanggal pembuatan surat. Di sini merupakan tempat di mana kalian menulis surat, diletakkan di pojok kanan atas tanpa diakhiri titik karena bukan merupakan akhir kalimat. Contoh, Malang, 23 Juli 2020. Benar. Kesalahan yang sering terjadi setelah 20 ini biasanya diberikan tanda titik. Ini merupakan salah. Kesalahan yang kedua, 23 tanda hubung 7 tanda hubung 2020 juga kurang benar. Terkadang ada pula yang menuliskan Malang, M-nya huruf kecil. Ini huruf kecil apa kapital kira-kira? Huruf kecil apa huruf besar? Kapital. Pintar. Jadi jangan menyebutnya huruf besar, tetapi ini merupakan M ini adalah huruf kapital. Yang kedua, tentang lampiran dan hal. Lampiran ini dokumen apa yang kalian ciptakan untuk mendukung kalian. Jadi istilahnya di sini lampiran itu bisa berupa lampiran dan hal tidak boleh disingkat seperti lam itu tidak boleh. Angka dalam kolom lampiran ditulis menggunakan huruf. Huruf apa huruf? Huruf. Huruf. Pakai P di dalam KBBI. Nah, lampiran ini yang dimaksud tidak boleh menggunakan angka adalah yang ini. 4. Jadi 4 ini ditulis menggunakan huruf. Hal, lamaran pekerjaan. Hal, bisa pemberitahuan. Seperti itu, Nak. Yang berikutnya, terkait dengan alamat surat. Tidak menggunakan kata kepada. Karena biasanya dalam yang sering kita jumpai menggunakan kepada. Kepada itu sudah merupakan tujuan. Yang kedua, alamat disarankan tidak lebih dari 3 baris. Yang ketiga, jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti bapak atau ibu. Yang ketiga, tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Berikutnya, tidak menggunakan kata nomor untuk mengikuti nomor alamat yang dituju. Berikutnya, tidak menggunakan titik di masing-masing akhir baris. Jadi, contohnya seperti ini, Nak. Contoh, di sini, yang terhormat Kepala SMA Nasional Malang, Jalan Sudanko Supriyadi 50 Malang. Benar. Tapi contoh yang kedua, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Nasional Malang, Jalan S. Supriyadi nomor 50 Malang. Kira-kira apa yang menyebabkan yang kedua ini salah? Ada yang bisa? Ada tulisan disingkat. Ada tulisannya disingkat. Sudah mencakup sekolah. Bapaknya itu karena sekolah udah termasuk dalam SMA.
Oke, pintar. Yang pertama, ini sudah benar tidak ada kata kepada, tetapi ada kata bapak. Kata bapak, kata sapaan bapak atau ibu boleh digunakan apabila sudah terdapat nama orang. Jadi misalkan kalian sudah mengetahui nama kepala SMA nasional Bapak Rusdi, berarti langsung saja Bapak Rusdi. Kepala Sekolah SMA Nasional Malang boleh diikutkan jabatannya, tetapi di sini sudah SMA Nasional Malang, sudah menunjukkan SMA, sudah menunjukkan sekolah. Jadi cukup salah satu, cukup Kepala SMA Nasional Malang. Jalan ini tidak boleh disingkat. Jalan di sini tidak boleh disingkat. Kenapa demikian? Harus tulisannya runtut. Jalan. Penggunaan S di sini. S ini tidak boleh disingkat, nak. Karena S bisa berarti banyak. Bisa berarti es sirup, es siwalan, es dawet, es cendol, selamat, dan lain-lain. Dan SS yang lain. Nah. Nah, yang ini, nomor 50. Sebelum kata 50 ini sudah menunjukkan nomor. Jadi tidak boleh diikutkan lagi, tidak boleh disertakan lagi. Seperti ini. Bagaimana jika penulisan alamat yang tujuan diikuti dengan gelar? Apakah perlu disertakan kata Bapak? Kira-kira perlu disertakan Bapak napa mboten? Kalau misalkan di sini ada kalau misalkan kalian mengetahui bahwa Kepala SMA Nasional itu adalah Dr. Andes Rusdi MSI, perlu disertakan Bapak Dr. Andes Rusdi MSI atau cukup dengan yang terhormat Dr. Andes Rusdi MSI. Option pertama atau kedua? Yang terhormat Dr. Andes Rusdi MSI. Pintar. Langsung. Yang terhormat Dr. Andes Rusdi MSI. Langsung. Oke, baik. Berikutnya, terkait dengan salam pembuka. Setelah kata dengan hormat, digunakan tanda koma. Contoh, dengan hormat. Nah, untuk salam pembuka ini diikuti dengan alinea pembuka. Alinea pembuka sebaiknya menggunakan bahasa yang baik dan sopan, agar para pihak atau instansi yang membacanya tidak tersinggung. Dalam alinea ini harus muncul pernyataan umum yang menggambarkan diri pelamar. Jadi di sini nanti kalian untuk salam pembuka tadi diikuti dengan istilahnya dari mana kalian mengetahui informasi bahwa di sebuah instansi tersebut ada lowongan. Misalkan berdasarkan info lowongan pekerjaan yang dimuat di Radar Malang tanggal sekian, atau langsung berdasarkan informasi dari rekan saya yang bekerja bahwa di PT Nusa Jaya Indah sedang membutuhkan pegawai untuk bidang bla 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 dan seterusnya. Berikutnya terkait dengan isi. Isi ini memuat identitas, maksud tujuan, dan lampiran. Identitas kalian dalam identitas memuat nama, tempat tanggal lahir, alamat, pendidikan terakhir, nomor HP, dan keterangan yang lain bisa kalian tambahkan di sini sesuai dengan keperluan. Yang kedua, maksud dan tujuan. Maksud dan tujuan ini jangan disampaikan secara jelas, jangan bertele-tele terkait alasan kalian. Yang ketiga, terkait lampiran, syarat yang sudah diminta oleh instansi. Berikutnya, penutup. Berisi keantusiasan pelamar pekerjaan kepada instansi yang dituju. Misalkan, demikian surat lamaran pekerjaan ini saya buat, besar harapan saya untuk dapat menjadi bagian di perusahaan Anda. Langsung saja Ibu berikan terkait yang untuk Ibu share yang contoh surat lamaran utuh. Baik, bisa kalian lihat anak-anakku di situ ada contoh surat lamaran pekerjaan. Kebetulan surat ini Ibu tulis ketika akan melamar pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia di SMA Nasional Malang 5 tahun silam. Ada beberapa contoh dari surat lamaran pekerjaan. Yang pertama terkait dengan ini.
Ini kira-kira tadi sesuai dengan penjelasan Ibu, Malang 29 Juli 2015. Kira-kira ini apa namanya? Sistematika apa, Nak? Bagian apa? Tanggal pembuatan. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Ini merupakan tempat kalian menulis surat, tempat dan tanggal penulisan surat, bukan saat kalian menerima informasi. Nah, yang kedua, tanggal lamaran pekerjaan, lampiran 5 lembar. Yang terhormat Kepala SMA Nasional Malang, Jalan Sudanko Supriyadi 50 Malang. Dengan hormat, di enter 1. Turun 1, dikasih spasi 1 baris. Saya yang bertanda tangan di bawah ini. Karena informasi yang saya peroleh bukan dari harian atau bukan dari koran atau dari internet, maka langsung saja bisa saya yang bertanda tangan di bawah ini. Jika ini ada titik 2, maka ini merupakan kalimat kalian belum selesai, maka ini diawali dengan huruf kecil. Enter 1 kali. Setelah enter, setelah tanda titik 2, ini diawali dengan huruf kapital. Huruf E, L, I, J, dan seterusnya ini huruf kapital, diawali dengan huruf kapital. Nah, berikutnya, langsung setelah ada isinya ini, setelah memuat identitas kalian, diberikan spasi 1, enter 1. Langsung, bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Nah, biasanya di bagian ini anak-anakku, di sini juga kalian tambahkan deskripsi singkat tentang kepribadian kalian. Untuk lebih meyakinkan pada pimpinan. Misalkan, saya merupakan lulusan dari S1 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Selama menjadi mahasiswa, saya aktif di berbagai organisasi. Salah satunya, misalkan bidang jurnalistik ataupun apa. Itu bisa kalian tambahkan di poin ini, di bagian diisi. Nah, sebagai bahan pertimbangan Bapak atau Ibu, berikut saya lampirkan. Ini adalah lampiran. Jika ini diawali dengan, ini diakhiri dengan titik 2, maka ini diawali dengan huruf kecil. Ingat, tetap perhatikan kaidah kebahasaan yang ada. Huruf kapital, tanda baca tetap diperhatikan. Fotokopi atau fotocopi? Fotokopi. Fotokopi dirangkai anak-anakku, bukan fotocopi dipisah. Nah, biasanya dibutuhkan juga nomor 1 adalah daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup ini berisi biodata singkat kalian tentang di situ memuat identitas kalian, memuat riwayat pendidikan kalian, ketiga memuat tentang penghargaan yang pernah kalian peroleh, terus pernah ada juga bisa ditampilkan kalau misalkan kalian aktif mengikuti organisasi, kalian ikut mengikuti kegiatan pelatihan, seminar, ataupun lain-lain bisa disertakan di daftar riwayat hidup. Nah, berikutnya yang terakhir penutup. Demikian surat lamaran saya, besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Bapak atau Ibu pimpin ini merupakan sebuah sapaan, maka ditulis diawali dengan huruf kapital. Atas perhatian Bapak atau Ibu, biasanya kesalahan yang sering terjadi di sini, atas perhatiannya. Yang benar atas perhatiannya atau atas perhatian Bapak Ibu anak-anakku? Atas perhatian Bapak atau Ibu. Kenapa demikian? Undangnya itu merujuk kepada Bapak atau Ibu. Nah, kalau jika penggunaan katanya di sini, kalau misalkan ini menggunakan katanya, maka tidak jelas. Nya itu siapa yang dimaksud? Jadi, penggunaan kata sapaan atas perhatian Bapak atau Ibu. Hormat saya, maaf, ini S-nya S kecil, karena bukan merupakan sapaan. Hormat saya diberikan dibubuhkan tanda tangan. Nah, yang perlu kalian perhatikan selama penulisan tanda tangan di sini anak-anakku, untuk surat lamaran kebanyakan ditulis tangan, bukan ketikan. Jadi ditulis yang rapi di kertas folio bergaris. Mengapa demikian? Karena dari surat lamaran yang ditulis tangan, maka pihak pimpinan akan bisa membaca tulisan kalian. Bagaimana tulisan itu? Karakter kalian bisa karakter atau kepribadian kalian bisa dilihat dari tulisan tangan kalian.
Jadi sebagian besar dari perusahaan atau instansi itu meminta tulisan tangan di kertas folio bergaris biasanya. Untuk tanda tangan, kalian bubuhkan, kalau Bapak selama penulisan tanda tangan, usahakan mengenai tulisan. Tanda tangan tidak terpisah anak-anakku. Jadi jangan, usahakan sini. Usahakan mengenai antara hormat saya dan nama kalian. Kenapa demikian? Karena untuk menghindari di crop atau di copy dan disalahgunakan. Jangan sampai tanda tangan ini berada di halaman terpisah dari tulisan kalian, dari atasnya kalian. Kenapa demikian? Kita untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Katakanlah jika ini di halaman terpisah, maka bisa jadi di halaman kosong, bisa jadi di atasnya diubah kalimatnya. Misalkan, utang di bank A untuk membayari utang dari si B, dan itu tanda tangan kalian, maka kalian yang dirugikan. Oleh karena itu, untuk tanda tangan jangan diletakkan di halaman terpisah ataupun tidak mengenai salam penutup. Dari sini ada yang ditanyakan? Sudah? Nah, seperti yang Ibu sampaikan tadi, yang kedua bahwa dalam surat lamaran dilengkapi dari daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup itu memuat dari biodata lengkap yang berisi nama, tempat tanggal lahir, agama, warga negara, status, dan alamat kalian, riwayat pendidikan kalian, pengalaman kerja kalian, diceritakan. Setelah itu penghargaan yang pernah kalian peroleh, misalkan di sini kalian pernah juara mading, juara jurnalistik tahun berapa yang diselenggarakan kapan-kapan, ini disertakan di sini. Yang kedua, kalian aktif mengikuti apa, kegiatan apa, misalkan seminar, lokakarya, pelatihan, kursus, dan lain-lain. Karya yang kalian buat, pernah kalian yang pernah kalian ciptakan. Nah, ini jangan lupa diberikan kalimat penutup. Demikian daftar riwayat hidup atau kurikulum vitae ini saya buat dengan sebenarnya sesuai dengan data dan fakta yang ada. Ini kenapa demikian? Bahwa ini menunjukkan keseriusan kalian dalam membuat daftar riwayat hidup. Tentunya ada tanda tangannya juga. Baik, sampai sini ada yang ditanyakan anak-anakku? Paham semua apa mboten? Paham. Paham. Oke, baik. Kalau jika kalian paham, pembelajaran hari ini kita tutup, tapi sebelumnya Ibu punya oleh-oleh untuk kalian. Belajar di rumah, tak kenal maka tak sayang, maka Ibu inginkan kalian yang pertama, membuat daftar riwayat hidup kalian dengan bahasa singkat, padat, dan jelas. Yang kedua, tuliskan keunggulan yang kalian miliki atau hal yang menonjol, kemampuan yang menonjol yang kalian miliki untuk meyakinkan sebuah lembaga akan menerima kalian sebagai pegawai atau karyawannya. Sampai sini bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih anak-anakku. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, Bu Eka. Halo. Iya, Nak? Saya mau tanya yang Ya. Ya, anak-anakku, untuk untuk tugasnya nanti diserahkan ke guru mapel masing-masing melalui wali kelas. Untuk kelas 12 IPA 1, IPA 2, Bu Eka, 12 bahasa dan 12 IPS 2 Pak Mus, 12 IPS 3 Bu Eka, dan 12 IPS 1 Bu Yana. Bu Eka. Bu. Saya mau tanya, Bu. Ya.
Itu ditaruh di kertas atau di buku? Di kertas. Di kertas folio ya, Bu? Oke, di kertas biasa nggak apa-apa nak di tengah-tengah yang itu apa buku tulis kalian. Terima kasih, Bu. Oke, Yang nomor satu itu Bu, saya mau tanya. yang nomor berapa? Nomor 1. Nomor satu yang apa itu namanya tugas mandiri itu dibuat paragraf atau gimana? Daftar riwayat hidup ditulis berdasarkan poin-poin, nak. Seperti contoh tadi yang Ibu disampaikan di slide Microsoft Word tadi di dokumen. Gimpun. Terima kasih Oke, Bu. oke. Kalau ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan ke guru mapel masing-masing, nggih. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nurul. Nurul. Halo. Nurul.